Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online tutup tahun GBI Philadelphia Blessing Family. Tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2023, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaannya sepanjang tahun ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberi persembahan Natal dan ucapan syukur akhir tahun, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia di nomor 025 068 1038. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Sepanjang tahun 2023, begitu banyak kesaksian atas pertolongan, pemulihan, mujizat, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Jemaat Philadelphia. Mengawali ibadah hari ini, kita akan mendengarkan salah satu kesaksian yang sangat memberkati dari saudari Chelsea Beatrix Putri. Shalom Jemaat Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, serta Pastor Kevin, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Beatrix Putri, dan pada tahun ini saya resmi menjabat sebagai Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2024. Puji nama Tuhan. Maka dengan kesempatan ini, saya mau membagikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Jadi pada tahun 2021, saya sempat berdoa kepada Tuhan. Bahkan saya bernazar kepada Tuhan, kalau Tuhan menjawab doa saya akan membayar nazar saya dengan mengikuti sekolah teologi. Karena saya mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan belum menjawab doa saya. Tapi Tuhan taruh di hati saya bahwa tetap bayar nazarmu. Walaupun belum melihat apa yang Tuhan berikan, tapi kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka saya ambil keputusan itu untuk tetap masuk sekolah teologi. Jadi 2021 saya mengikuti sekolah teologi pada Sekolah Tinggi Teologi Blessing Indonesia Makassar. Dan puji nama Tuhan, saya boleh lulus dengan waktu yang singkat, 2 tahun, dan keluar sebagai wisudawan terbaik. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan tidak hanya sampai situ, Tuhan memberkati saya, Tuhan boleh mempercayakan saya untuk ikut ajang kecantikan yaitu Putri Indonesia yang sebelumnya saya belum pernah mengikuti baik ajang kecantikan, ajang model, saya tidak ada basic sama sekali, tapi Tuhan mampukan saya. Karena saya taruh di dalam hati saya, Tuhan, saya hanya mau menjadi berkat, menyalurkan berkat Tuhan. Tuhan menyertai saya mulai dari audisi, karantina, hingga saat 15 Desember 2023 yang lalu, Tuhan boleh memberikan saya kepercayaan, saya boleh menang sebagai Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2024. Puji nama Tuhan. Yang saya mau bagikan kepada kita semua, bahwa apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hati kita, pikiran kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab segala doa kita. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Berikan dulu apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yang Tuhan mau kita percaya saja kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Semoga kesaksian yang saya berikan memberkati Bapak dan Ibu Saudara. Terus berdoa dan percaya. Mujizat Tuhan nyata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan selamat memasuki tahun baru, berkat baru tercurah, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di penghujung tahun ini kita masih bisa kembali memuji menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Amin. Haleluya. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku.
setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Kami mau terus meninggikan Engkau ya Tuhan. Bagimu segala kemuliaan. Haleluya. Mari saudara sama-sama nyanyikan pujian ini. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku.
sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan dan menari bagi Dia. Haleluya. Sebab tidak pernah terukur kasih setia Tuhan. Besar setianya bagi saya dan saudara. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Nyanyikan sama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Biar kita terus memuji dan menyembah Dia, Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi katakan, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku.
di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu, Kau membuatku berharga di matamu, Kau membuatku berharga di matamu. Bapak, kami mengucap syukur kalau di penghujung tahun 2023 kami dapat masuk dalam hadirat-Mu, beribadah, mencari wajah-Mu, menerima tuntunan untuk melangkah di musim yang baru tahun 2024. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami, biar hari ini tanah hati kami subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan semuanya tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan setiap kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada seluruh keluarga besar GBI Philadelphia yang menyaksikan secara online. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada saudara yang sedang berlibur ke luar negeri dan ikut ibadah secara online. Saya berdoa dimanapun saudara berada, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2024. Saudara, salah satu yang gereja kita lakukan di penghujung tahun, sebelum kita masuk ke musim yang baru, saudara, adalah mencari wajah Tuhan. Beribadah, masuk dalam hadirat Tuhan supaya semua kita bisa terima tuntunan Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan, agenda Tuhan atas kehidupan kita di tahun yang akan datang. Firman Tuhan berkata bahwa tanpa visi, maka liarlah rakyat. Artinya saudara, saat tidak ada tujuan yang jelas, maka setiap kita akan berjalan berserakan tanpa arah. Dan akhirnya saudara, kita tidak mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan dalam masa depan kita. Oleh sebab itu saya berdoa supaya pesan firman hari ini kita terima sebagai pesan profetik. Semua kita saudara terima sebagai pesan pengembalaan apa yang menjadi visi Tuhan untuk kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2024. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam Yoel Fatsal yang kedua, ayat 25, 28, dan 29. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Ayat 28. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari ini saudara, judul khotbah saya adalah 2024, The Year of Revival and Restoration. 2024, tahun kebangkitan dan pemulihan. Saudara, tuntunan Tuhan bagi gerejanya di tahun 2024 adalah revival and restoration. Saya percaya saudara, kita semua akan mengalami kebangkitan dan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Sama-sama katakan amin saudara. Haleluya. Keluarga besar GBI Philadelphia yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Yoel Fatsal yang kedua, ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan umatnya
yang hidup benar, hidup dalam pertobatan, hidup kudus. Kalau kita mundur ke ayat 18, itulah judul perikopnya, saudara. Siapa yang rindu alami pemulihan dari Tuhan? Boleh sama-sama lambaikan tangan. Saya percaya semua kita rindu, saudara, untuk being restored by God. Kita harus hidup dalam pertobatan. Ayat 28. Tuhan juga akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Kepada orang-orang tua, kepada anak-anak muda, kepada anak-anak. Bahkan di ayat 29 juga dikatakan orang-orang yang tidak dipandang, tidak diperhitungkan, itu juga akan menerima pencurahan roh Allah. Dan kita akan sama-sama melihat, saudara, bahwa orang tua, orang muda, anak-anak, dan orang yang tidak dianggap sekalipun, itu Tuhan akan bangkitkan. Itu semua akan mengalami revival dari Tuhan. Saya percaya ini janji Tuhan untuk Philadelphia di tahun 2024. Kita akan melihat revival and restoration. Kita akan mengalami kebangkitan dan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia, saudara. Haleluya. Hari ini, saya rindu kita belajar tentang revival and restoration. Yaitu, saudara, tentang kebangkitan dan bagaimana itu membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Saudara, kitab Yoel mencatat bahwa ada 4 kategori, 4 kelompok orang yang akan mengalami pencurahan roh Allah. Dan yang terjadi, saudara, adalah mereka semua dibangkitkan, being revived, mengalami revival. Tidak kebetulan, kalau di seluruh Alkitab, saudara, ternyata kata revive yang merupakan akar kata dari revival itu hanya 4 kali tercatat, saudara. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari 4 peristiwa di mana kata revival dalam Alkitab itu muncul. Dan kalau kita dalami, saudara, ternyata 4 peristiwa ini itu sesungguhnya berhubungan langsung dengan 4 kategori, 4 kelompok orang yang akan mengalami revival saat roh Allah dicurahkan seperti yang tercatat dalam Yoel pasal yang kedua. Mari sama-sama, saudara, siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Yang pertama, saudara, adalah orang-orang tua. Apakah hari ini saudara yang mengikuti ibadah secara online, saudara adalah orang-orang yang sudah lanjut usianya? Firman ini untuk saudara. Dalam Kejadian pasal yang ke-37, saudara, Alkitab mencatat tentang seseorang yang sudah tua. Seseorang yang usianya sudah lanjut, namanya Yakub. Kalau kita baca, saudara, tercatat bagaimana Yakub itu baru saja kehilangan anak yang dia cintai, anak yang dia kasihi, yaitu Yusuf. Yusuf adalah anak yang lahir dari istri yang Yakub cinta, yaitu Rahel. Dan Yusuf, saudara, adalah anak kesayangan Yakub. Sampai-sampai dia diberi jubah maha indah, lambang favor atau perkenanan dari ayahnya Yakub. Kita tahu, saudara, bahwa sebetulnya Yusuf itu tidak mati. Tidak diterkam oleh binatang buas seperti yang kakak-kakaknya sampaikan, melainkan dijual menjadi budak ke Mesir. Tetapi, saudara, di benak dan hati Yakub saat itu, di pikiran seorang ayah saat itu, Yakub itu sungguh-sungguh kehilangan anaknya yang dia cintai ini. Bagi Yakub, Yusuf itu sudah sungguh-sungguh mati, sudah tiada lagi, saudara, sudah hilang selama-lamanya dari kehidupannya. Seolah-olah, saudara, Yakub itu kehilangan mimpinya. Bahwa Yusuf yang nanti, saudara, akan melanjutkan usahanya. Yusuf yang akan menjadi kebanggaan. Yusuf yang akan merawat dia di masa tuanya. Kejadian 37 ayat 34 dan 35. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara, Yusuf ditangisi oleh Yakub. Yakub begitu berduka karena kehilangan anaknya yang dia cinta, saudara. Bahkan setelah bertahun-tahun, Yakub masih bersedih karena kehilangan Yusuf.
Kejadian 42 ayat 36 dan 38. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Saudara, bahkan setelah 5 fatsal, bertahun-tahun berlalu, Yakub ternyata masih terluka karena kehilangan Yusuf. Yakub masih berduka, masih berkabung, saudara. Ayat 38. Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya Yusuf telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Saudara, Alkitab Perjanjian Lama mencatat tentang kisah seorang yang sudah tua, yang rambutnya sudah ubanan, yang kehilangan mimpinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Mereka mengalami rekonsiliasi, saudara. Dan Yusuf mengirimkan kereta kuda Mesir beserta upeti untuk menjemput Yakub ayahnya itu pindah ke Mesir. Hari ini saya ingin katakan ini restoration, saudara. Ini pemulihan. Ada hubungan yang dipulihkan. Tapi juga di tengah-tengah kekeringan dan kelaparan, Yakub mengalami pemulihan. Tuhan kembalikan bahkan lebih dari yang sempat hilang. Kejadian 45 ayat 25 sampai 27. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir, tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Saudara, awalnya Yakub masih tawar. Dia masih tidak percaya, saudara. Yakub, saudara, rohnya masih padam. Tapi ayat 27, ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan revive, saudara. Bangkit kembali. Kalau kita lihat, saudara, pada akhirnya Jacob's spirit was revived. Seolah-olah, saudara, mimpi yang sudah mati itu bangkit kembali. Kenapa? Karena ternyata Yusuf, anak yang dia kasih itu, masih hidup. Pada akhirnya Yakub mengalami revival. Yakub, orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, yang rambutnya sudah ubanan, mengalami revival. Keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih, yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana seorang yang sudah tua itu bangkit kembali rohnya, semangatnya, mimpinya. Inilah kali pertama, saudara, kata revival itu muncul dalam Alkitab. Dan ini berhubungan dengan Yoel Fatsal yang kedua, di mana, saudara, dikatakan waktu Roh Allah dicurahkan kepada orang-orang tua, apa yang terjadi? Mereka kembali bermimpi. Mereka alami revival, saudara. Hari ini pesan Tuhan untuk orang-orang tua di Philadelphia. Jangan berpikir karena saudara sudah tua, maka kebangkitan rohani di akhir zaman ini bukan lagi bagian saudara. Saya ulangi, saudara. Jangan pikir karena saudara sudah tua, saudara sudah lanjut usia, saudara sudah rambut putih dan ubanan, maka revival yang sedang terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini bukan lagi bagian saudara. Sebaliknya justru, saya ingin katakan revival di tahun 2024 itu juga akan dibawa oleh orang-orang tua yang penuh hikmat, yang hidupnya jadi teladan buat kami orang-orang muda. Saudara yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara, apakah saudara sudah Kristen lama? Saudara senior secara rohani, bukan lagi bayi rohani. Saudara dikatakan tua secara usia ikut Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara merasa bahwa masa saudara sudah lewat. Saudara merasa ini waktunya generasi muda maju sendiri. Saudara merasa bahwa tugas saudara sudah selesai di musim yang lalu. Sehingga saudara mulai mundur. Saudara mulai santai. Saudara mulai lepas tanggung jawab. Saudara mulai biasa saja dalam ikut Tuhan, dalam pelayanan.
Saya ingin katakan saudara, tugas Anda belum selesai. Tugas saudara belum selesai. Tuhan akan curahkan rohnya di hari-hari terakhir ini. Dan orang-orang tua akan dibangkitkan. Orang-orang tua akan alami revival. Orang-orang tua diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari saudara jangan tunda untuk ikut rukun. Jangan berjalan sendirian 2024. Saudara yang belum bergabung dalam rukun, bergabunglah dalam rukun. Saudara yang sudah di rukun, saudara ikut dalam pelayanan. Ikut dalam pelatihan. Emban tanggung jawab yang baru. Saudara yang belum dibaptis, daftarkan diri saudara untuk dibaptis bulan depan. Berikan diri saudara untuk terlibat dalam pelayanan. Akhir Januari 2024 saudara, kita akan ada volunteer day untuk jemaat yang rindu melayani, rindu terlibat lebih dalam. Saya saudara sudah bertemu dengan semua pemimpin, semua tim departemen, dan di sana saudara kita dapat dilatih, kita akan menerima visi untuk bisa mengerjakan panggilan Tuhan bersama-sama. Siapa kawan, teman, sahabat, keluarga saudara yang belum terima Tuhan? Ajak makan saudara, ngobrol, hidup bersama-sama mereka. Kenali lebih dalam apa yang menjadi pikirannya, perasaannya, kemauannya. Berkati hidup mereka, saksikan tentang Yesus, doakan, syafaatkan saudara, bawa ke ibadah, bawa ke rukun. Saya percaya saudara tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Saya ulangi saudara, tidak ada kata pensiun dalam melayani Yesus. Semua kita bergandengan tangan mengerjakan panggilan Tuhan di tahun revival and restoration, tahun kebangkitan dan pemulihan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, tahun ini kita sudah membaptis 60 jiwa, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya ingin saudara menangkap nilai di gereja kita. Bahwa kita bersyukur ada 60 jiwa yang dibaptis. Tapi dari 60 jiwa saudara ada 4 jiwa yang dibaptis dan foto-fotonya itu tidak bisa dipublish. Kenapa saudara? Karena 2 adalah sepupu kita, yang 1 saudara itu dituakan dalam keluarga yang belum kenal Tuhan, dan yang satunya lagi juga berasal dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, dan kalau dipublish maka akan ada konflik dalam keluarga. Apa artinya saudara? Yes, kita bersyukur untuk puluhan jiwa yang dibaptis, karena 1 jiwa dibaptis surga bersorak-sorak. Tapi kita juga sangat bersyukur untuk beberapa jiwa yang dibaptis tapi fotonya itu tidak bisa sembarangan dipublish. Hari ini saudara, saya ingin katakan kepada setiap keluarga besar GBI Philadelphia, tujuan kita jadi berkat, bukan jadi besar. Saya ulangi, tujuan kita jadi berkat, bukan jadi besar. Tidak perlu saudara kita menjadi gereja yang nomor 1. Yang penting Yesus yang jadi nomor 1 dalam kehidupan kita, kehidupan pelayanan kita. Yesus yang ditinggikan. Saudara, fokus saja jadi berkat. Tidak semua harus diposting. Tidak semua saudara harus dipublikasi. Saya ingin katakan, walaupun tidak kelihatan, tapi Tuhan melihat dan Dia berkenan dalam kehidupan setiap jemaat Philadelphia. Yang setuju sama-sama katakan amin saudara. Kalau kita lanjut, selain orang tua mendapat mimpi, Yoel 2 juga berkata bahwa orang muda akan mendapatkan penglihatan. Catching vision, saudara, mendapatkan visi. Saudara, orang-orang muda juga akan mengalami revival, being revived, dibangkitkan kembali. Yang kedua, kelompok orang yang akan mengalami revival adalah orang-orang muda. Hari ini apakah saudara berusia 20-an, 30-an, 40-an, boleh lambaikan tangan saudara. Saudara adalah orang-orang muda. Kalau pertama kali kata revive atau revival itu muncul dalam Alkitab berhubungan dengan orang tua bernama Yakub. Tidak kebetulan saudara kalau kali kedua kata revival di dalam Alkitab itu muncul berhubungan dengan seorang yang masih muda namanya Simson. Siapa Simson saudara? Simson adalah orang muda yang diurapi Tuhan dan punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau kita baca kisah hidupnya,
Justru orang terdekatnya sendiri yang menjebak dia dan membuat dia kalah dalam taruhan. Bahkan akhirnya saudara ditawan oleh musuh. Justru orang yang ada di sampingnya malah menjadi orang yang menghancurkan dia. Hari ini, bukankah seringkali justru orang terdekat dalam hidup kita lah yang sering menyakiti kita, membuat hidup kita terbelenggu. Saudara, Alkitab mencatat Simson itu tidak terkalahkan. Tapi orang terdekat sendiri dalam hidupnya yang membuat dia dipermalukan, saudara. Kalau boleh jujur, bukankah banyak orang muda di usia 20-an, 30-an, 40-an, masalah dalam keluarga lah yang sering kali mengikat saudara. Seolah-olah membuat saudara lemah. Yusuf alami ini. Saudaranya yang menjual dia sendiri. Sering saudara dalam keluarga terjadi persaingan. Terjadi perselisihan, pertengkaran. Bahkan pernahkah saudara tinggal dalam satu keluarga tapi saudara bahkan tidak bisa percaya kepada mereka. Ini dialami oleh Yusuf. Daud juga alami ini saudara. Ayahnya tidak anggap dia. Saul mertuanya ingin membunuh dia. Istrinya sendiri bahkan berkata jangan lebay kalau lagi puji Tuhan. Banyak masalah dalam keluarga. Sehingga keluarga-keluarga itu butuh kasih Tuhan saudara. Termasuk Simson. Hakim-Hakim 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kuberikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Saudara, saat Simson yang muda ini melawan orang-orang Filistin, satu persatu dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya saudara, dia menjadi haus, letih. Dia menjadi tidak berdaya. Di tahun 2023 ini, apakah saudara juga sedang letih? Lesu, lelah dalam menjalani pertandingan kehidupan. Saudara sudah beri yang terbaik tapi tetap dinilai kurang. Saudara sudah mengasihi tapi saudara tidak dikasihi balik. Saudara terus menabur memberi tapi saudara sendiri kosong. Hari ini mungkin saudara sedang berjuang untuk masa depan. Saudara kurang tidur demi memenuhi kebutuhan. Saudara banting tulang supaya jadi kebanggaan. Saudara bersusah payah supaya dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Sama seperti Simson yang terus berusaha berjuang melawan 1000 musuhnya. Satu kala yang berikutnya datang. Yang berikutnya sudah dikalahkan. Ternyata setelahnya datang lagi. Dan begitu seterusnya. Mulailah visi akan masa depan itu sirna. Apa iya Tuhan bisa pulihkan keadaanku? Apa iya aku akan selamat dari serangan ini? Apa iya janji Tuhan akan tergenapi? Bagaimana 2024? Bagaimana nanti? Apa iya aku akan bahagia dalam keluarga? Saudara, saya pernah ngobrol dengan satu orang muda yang orang tuanya cerai, saudara. Dan waktu saya tanya apa hal yang dia paling inginkan untuk masa depannya, dia cita-citakan, dia dambakan, dia harapkan. Dia bilang, dia hanya ingin punya ketenangan dalam hidup. Dia ingin punya keluarga yang harmonis, tidak seperti yang dia sedang miliki hari ini. Tapi pandangannya saudara saat dia mengucapkan itu kosong saudara. Seolah-olah dalam hati dia berkata, tapi apa iya saya bisa punya itu di masa depan? Hari ini apakah saudara sedang kewalahan untuk membesarkan anak-anak saudara, remaja-remaja saudara? Apakah saudara sedang dikejar-kejar target dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, supaya bisa bertahan di 2024 nanti? Dan hari ini, saudara merasa letih, lesu, haus seperti Simson. Perhatikan saudara, bukan 1000 musuh yang membahayakan nyawa Simson, melainkan rasa haus yang datang dari dalam. Apa artinya saudara? Bukan tantangan yang membuat kita kalah. Tantangan akan selalu ada. Tapi bukan tantangan yang membuat kita kalah. Tapi hidup yang tidak dibaharui oleh pengurapan Roh Kudus. Hari ini, apakah saudara juga haus? Apakah saudara sedang lelah
dalam pertandingan kehidupan, saudara, keluarga muda dan tuntutan begitu besar dari keluarga sendiri. Dari tempat kerja, saudara, orang-orang muda, anak-anak muda, saudara, harus berlari dalam studi, dan harus berlari dalam karir. Saya ingin katakan, kita semua butuh aliran kuasa Roh Kudus untuk menyegarkan kita kembali, untuk membangkitkan kita, to revive us. Katakan amin, saudara. Apa kata Yesus? Marilah yang letih lesu datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di tempat saudara masing-masing. Ucapkan dalam hati saudara, Tuhan, tolong aku, Tuhan, bangkitkan aku kembali. God help me, revive me once again, oh Lord. Sungguh saudara, hanya Tuhan yang bisa membangkitkan kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan setiap kita. He alone can give us revival and restoration. Ayat 19 saudara. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Revive. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Saudara, pada akhirnya visi Simpson dibaharui. Dari awalnya ingin mati karena kelelahan. Tapi setelah revive, setelah disegarkan kembali, dibangkitkan kembali, dia menjadi pemimpin selama 20 tahun ke depan, saudara. Artinya ada satu generasi yang Simpson pimpin. Saya percaya hari ini ada orang-orang muda yang sedang memikul tanggung jawab yang besar di tempat ini. Dan engkau perlu disegarkan, dipulihkan kembali dengan aliran kuasa Tuhan. Hari ini saudara, kita perlu tenggelam dalam aliran hadiratnya untuk bisa kita dibangkitkan kembali, revival terjadi dalam hidup kita. Mari saudara, masing-masing kita minta Roh Kudus penuhi hati kita. Minta Roh Kudus pulihkan jiwa kita. Minta Tuhan berikan kekuatan yang baru saudara untuk melanjutkan pertandingan. Bangun mesbah doa, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman. 2024 saudara, jangan bolos ibadah. 2024 jangan bolos baca firman. 2024 jangan jalan sendiri, saudara, join rukun bertumbuh bersama. 2024 bayar harga untuk terus hidup kudus. Bayar harga untuk hidup dekat Tuhan. Saya berdoa memasuki tahun 2024, tahun revival and restoration, tahun kebangkitan dan pemulihan. Setiap orang muda, setiap keluarga muda, Tuhan akan menyegarkan jiwa saudara yang letih. Tuhan akan membangkitkan kekuatan saudara yang pudar. Tuhan akan memulihkan keluarga saudara, anak-anak saudara. Hari ini, terima visi Tuhan saudara. Bahwa di dalam dia ada masa depan. Dalam Tuhan saudara ada pemulihan. Philadelphia, Tuhan mau untuk memakai hidup kita bukan hanya di masa sekarang. Tapi sampai masa tua kita tetap kuat, kita tetap setia bersemangat ikut Tuhan yang setuju berikan tepuk tangan buat dia. Puji Tuhan saudara. Selama tahun ini di kota, kita telah memberkati belasan panti asuhan, panti werda, panti rehabilitasi, dan puluhan keluarga dengan sembako, beras, minyak, dan lain-lain setiap bulannya. Semua oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan juga saudara bahwa hari ini kita telah mengutus ke kawasan 51 hamba Tuhan dan 63 guru Kristen kepada 17 gereja dan 7 denominasi berbeda, serta kepada 25 sekolah di 31 kota dan desa. Saya ingin katakan kepada saudara, kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan juga saudara, selama pandemi kita sudah melakukan pembangunan renovasi kepada belasan gedung dan sumur air bersih bagi gereja-gereja di desa. Tanpa bendera gereja saudara. Karena kita tubuh Kristus. Yang kita bangun adalah kerajaan surga, bukan kerajaan sendiri. Sekali lagi, semua oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga besar Philadelphia, mari kita terus setia kerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jadi berkat bagi keluarga kota kawasan. Kita setia ikut Tuhan sampai Maranatha. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Berikutnya saudara, selain orang tua mendapat mimpi, dan orang muda mendapat visi, Yoel 2 juga berkata bahwa anak-anak kita, laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Saudara, generasi anak kita juga akan mengalami revival, mengalami kebangkitan. Katakan amin. Yang ketiga, kelompok orang yang akan mengalami revival adalah anak-anak. Bolehkah semua saudara yang punya anak-anak balita, anak-anak kecil, bayi-bayi, atau saudara yang melayani di generasi anak, lambaikan tangan. Haleluya, saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Revive. Saudara, kalau kali pertama kata revival itu muncul di Alkitab berhubungan dengan orang tua yaitu Yakub. Dan kali kedua berhubungan dengan orang muda yaitu Simpson. Tidak kebetulan saudara kalau kali ketiga kata revival muncul di seluruh Alkitab. Itu bicara tentang seorang anak yang dibangkitkan. Yang revive saat Elia berdoa bagi dia. Hari ini bukankah dunia seolah-olah saudara sedang ingin membunuh masa depan generasi anak-anak kita. Di film-film anak-anak dimasukkan tentang LGBT. Anak-anak di sekolah negara-negara sekuler saudara diajar untuk bingung dengan gender mereka. Bahwa mereka bisa pilih gender mereka berbeda dengan yang Tuhan sudah berikan sejak lahir. Tapi dengan jelas saudara, firman Tuhan berkata, anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Di iklan-iklan brand ternama dunia saudara disiratkan tentang child abuse, child trafficking. Budaya dunia yang buruk dibuat sebagai sesuatu yang biasa. Seperti perayaan Halloween dan sebagainya. Saudara, dunia seolah ingin menghancurkan, membinasakan generasi anak-anak kita. Tahukah saudara bahwa setiap kali akan ada revival, akan ada kebangkitan saudara, maka generasi anak yang akan diserang. Saya ulangi saudara, setiap kali akan ada revival, maka generasi anak-anak yang akan diserang. Dalam perjanjian lama saat bangsa pilihan Tuhan diperbudak, dan nantinya Tuhan akan membangkitkan Musa sebagai pembebas yang membawa revival, membawa Israel keluar dari Mesir. Bukankah semua anak-anak di Mesir saat Musa lahir itu dibunuh, saudara? Sebelum ada pemimpin yang akan membawa revival, ada serangan kepada generasi anak. Dalam perjanjian baru, saudara, saat seluruh umat manusia telah jatuh dalam dosa dan sedang menuju kepada kebinasaan kekal di neraka, Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita, membawa revival, to revive us, membangkitkan kita, menyelamatkan kita. Tapi waktu Yesus lahir, saudara, bukankah saat itu semua anak-anak dibunuh oleh Raja Herodes? Hari ini saya ingin katakan, ini waktunya generasi anak-anak bangkit. Ini waktunya saudara, anak-anak bernubuat untuk orang tua mereka, berdoa buat keluarga mereka, menyatakan kebenaran di sekolah-sekolah mereka. Adik-adikku yang kukasihi, yes, begitu sulit untuk jadi terang hari-hari ini. Semua teman-teman berbicara sembarangan, bicara kotor. Semua nonton yang aneh-aneh. Kita dibilang sok suci, sok kudus, sok alim. Bahkan dulu saudara, saya dibully. Dibilang cupu dan tidak gaul. Tapi saya doa untuk kalian sejak kecil, sejak masa muda. Kita jadi teladan bahkan bagi mereka yang lebih tua. Tuhan yang akan mampukan. Yang penting kita mau. Tuhan yang akan pakai hidupmu untuk berdampak, untuk membawa revival atas sekolahmu, atas kampusmu, atas komunitasmu. Untuk saudara orang-orang tua pulang dari ibadah ini, saat saudara berdoa bersama keluarga dan anak-anak saudara, minta mereka berdoa untuk saudara. Saudara mungkin ada masalah, tidak perlu detail, tapi minta anak-anak saudara berdoa. Seperti janda yang ajak dua anaknya terlibat, susun bejana, tutup pintu, tuangkan minyak. Saya percaya urapan Tuhan akan mengalir atas keluarga-keluarga. Di rumah-rumah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemeliharaan Tuhan. Saya percaya bejana-bejana yang kosong akan restore, akan dipenuhi, akan diberkati, dipulihkan Tuhan. Memasuki tahun 2024, saudara, tahun revival and restoration, tahun kebangkitan dan pemulihan. Saya percaya revival akan dimulai dari setiap keluarga. Saya ulangi saudara, revival akan dimulai dari setiap keluarga. Orang tua dan anak bersatu hati berdoa. Di rumah-rumah saudara ada mesbah doa. Bukankah ini yang Elia lakukan? Dia berdoa atas anak itu dan anak itu bangkit. Revive, mengalami revival. Apa yang sempat hilang, saudara, Tuhan akan kembalikan. Sukacita akan kembali di rumahmu. Damai sejahtera akan kembali di
keluargamu, bahkan akan ada minyak dan tepung, ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Sama-sama katakan amin, saudara. Saudara, Philadelphia sangat peduli dengan pertumbuhan rohani anak-anak saudara. Generasi anak orang-orang muda. Kita sudah annual meeting saudara untuk setiap pergerakan Tuhan bagi Starkids di 2024. Apa pergerakan Tuhan untuk Aku Muda, Teens, dan Youth tahun depan. Bahkan kita juga akan menjalankan seri pengajaran dasar-dasar iman Kristen untuk pre-teens yang akan berjalan setiap minggu bersama-sama dengan ibadah umum untuk bisa memudahkan orang-orang tua. Mari saudara dorong anak-anak saudara ibadah sesuai usia mereka. Mari antar mereka ke rukun. Mari terlibat dalam pertumbuhan iman mereka. Bahkan saudara bisa hubungi Instagram saya. Saya rindu bersama saudara kita bergandengan tangan. Bersama semua ketua dan kader rukun. Bersama semua pemimpin dan pelayan Tuhan, kita kerjakan panggilan Tuhan. Kita diberkati jadi berkat, mulai dari keluarga, kepada kota tempat kita tinggal, bahkan kepada kawasan timur Indonesia. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua, berikan tepuk tangan buat dia. Terakhir saudara, setelah orang tua mendapat mimpi, orang muda mendapat visi, dan anak-anak bernubuat, berdoa, Yoel 2 juga berkata bahwa hamba, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak diperhitungkan saudara, akan mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami revival, mengalami pemulihan. Yang keempat saudara, kelompok orang yang akan alami revival adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Saudara, kegerakan Tuhan di akhir zaman, revival dan kebangkitan rohani di hari-hari terakhir ini, itu akan dibawa oleh orang-orang yang sebetulnya tidak diperhitungkan. Saya ingin katakan kepada saudara, revival di akhir zaman ini, kebangkitan rohani di hari-hari terakhir ini akan dibawa oleh orang-orang yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Jangan cari manusianya saudara. Tidak perlu tunggu hamba Tuhan terkenal, tidak perlu tunggu nabi dari luar negeri. Setiap kita Tuhan mau pakai jadi berkat. Membawa revival atas keluarga, atas kota kita. Katakan amin. Saudara, kali keempat, kali terakhir kata revival itu muncul di seluruh Alkitab. Ada dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Yaitu tentang seorang yang kerja di pekuburan, saudara. Seorang yang tidak diperhitungkan pada masa itu. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 dan 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Seperti malam ini, saudara. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saudara, orang-orang penjaga kubur di negeri itu, orang-orang yang tidak dipandang, tidak diperhitungkan, sedang menguburkan orang yang sudah mati. Tapi saat mereka sedang kerja, saat mereka sedang lakukan tanggung jawab mereka, aktivitas mereka, rutinitas mereka, tiba-tiba datanglah gerombolan Moab. Sehingga mereka cepat-cepat menguburkan orang yang sudah mati itu ke dalam kubur yang ada tulang-tulangnya Nabi Elisa, saudara. Artinya apa? Mereka tetap selesaikan tugas mereka. Mereka tidak biarkan tulang-tulang itu berserakan di atas permukaan tanah. Mereka selesaikan tanggung jawab mereka. Barulah mereka lari dan bersembunyi dari orang-orang Moab yang sedang lewat. Apa yang terjadi? Saat tubuh orang yang sudah mati itu kena tulang-tulang Elisa, dia dibangkitkan, saudara. Dia being revived, mengalami revival. Saudara, hari ini ada kuasa saat kita tetap setia. There is power in staying, ada kuasa saat kita tetap tinggal, saudara. Ini yang dilakukan oleh mereka. Walaupun ada Moab, walaupun bahaya mengintai, mereka tetap lakukan bagian mereka. Mereka tetap selesaikan tugas mereka. Mereka tetap setia dengan tanggung jawab mereka. Dan yang terjadi adalah kebangkitan. Yang terjadi adalah revival. Philadelphia, ada kuasa saat kita tetap setia, tetap fokus, tetap hadir, tetap berdoa, tetap mengasihi, tetap melayani. Saat dalam pernikahan, keluarga saudara sukar, tapi saudara tidak menyerah. Saudara tidak pergi. Saudara tetap berdoa, saudara tetap berjuang, tetap setia. Di situ Tuhan nyatakan kuasa kebangkitannya.
Hati yang tawar, yang mati karena luka dipulihkan, dibangkitkan kembali. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara dalam profesi, begitu sukar tapi saudara tetap hadir. Saudara tetap lakukan bagian saudara, tetap melangkah maju. Di situ Tuhan adakan mujizat terobosan. Tiba-tiba ada pertolongan. Kok saudara ketemu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Saudara dalam pelayanan tetap setia, tetap mengasihi jiwa-jiwa, tetap menabur air mata, waktu, doa, keringat. Di situ Tuhan menyertai, mengurapi, memampukan gerejanya untuk jadi alat kemuliaannya. Hari ini saudara jangan rasa karena saudara di belakang layar, sehingga Tuhan tidak perhitungkan saudara. Saya ulangi. Jangan rasa karena saudara tidak kelihatan, saudara berada di balik layar, sehingga Tuhan tidak melihat, tidak memperhitungkan saudara. Pastor, saya hanya seorang ibu. Suami saya yang memimpin perusahaan. Masa iya saya bisa bawa revival? Saudara, tangan saudara yang menimang anak-anak adalah tangan yang sama yang mengguncangkan dunia. Saat saudara membesarkan anak-anak sesuai firman Tuhan, saudara sedang ambil bagian dalam revival, dalam kebangkitan rohani. Pastor, saya bukan pemilik, saya hanya bekerja di sana. Bagaimana mungkin saya bisa berdampak membawa perubahan? Saudara, Tuhan akan pakai saudara seperti Daniel kepada 4 raja. Tuhan akan pakai saudara seperti Yusuf kepada Firaun. Kalau saudara tidak ada, maka tidak ada favor Tuhan di tempat saudara bekerja, sehingga saudara dipercaya. Saudara yang akan bawa nilai-nilai kerajaan surga di sana. Saudara akan memuliakan Tuhan dalam profesi saudara. Katakan amin. Pastor, tapi apa yang saya lakukan? Itu sederhana. Apa iya saya bisa bawa revival untuk Tuhan? Saudara, hubungi hotline gereja kita. Sampaikan kepada ketua rukun, DM Instagram GBI Philadelphia, sampaikan kepada pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan bahwa saudara rindu melayani. Saudara rindu terlibat, saudara rindu jadi berkat. Kita akan berjalan bersama-sama, saudara. Kita akan bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, 2032 Alkitab akan selesai dicetak ke dalam semua bahasa. Matius 24 berkata, saudara, bahwa kesudahan itu akan tiba saat Injil diberitakan ke seluruh dunia. Artinya apa, saudara? Waktunya sudah amat singkat. 2033, saudara, itu akan menjadi genap 2 milenium sejak Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, Yesus naik ke surga. Dan hari-hari ini deru perang, bencana, tanda-tanda akhir zaman begitu nyata. Seperti pada zaman Nuh, saudara, Alkitab berkata manusia sedang hidup dalam dosa. Ini bukan lagi waktunya gereja sibuk untuk menjadi gereja yang keren, untuk menjadi gereja bintang 5, untuk menjadi gereja yang menyediakan karpet merah. Ini waktunya gereja bersaksi, saudara. Ini waktunya gereja berdoa, memenangkan jiwa, bukan pindahkan jiwa. Dalam beberapa tahun ke depan, saudara, menuju 2030, kita rindu untuk bisa membangkitkan 1000 pemimpin yang akan memimpin 1000 rukun. Yang akan memuridkan jiwa-jiwa, membangkitkan anak-anak Tuhan yang hidupnya jadi berkat. Bagi keluarga, kota, dan kawasan. Seperti zaman Yusuf. 7 tahun kelimpahan, kita harus lihat 7 tahun ke depan ini sebagai tahun kelimpahan jiwa-jiwa. Kita harus menuai jiwa-jiwa dan kita masukkan ke lumbung rukun. Dari pandemi, saudara, kita mulai dengan 10 rukun dan hari ini kita sudah ada di 25 rukun, 2024. Dari 25 rukun saya berdoa supaya kita akan sampai kepada 50 rukun. 50 pemimpin rukun, kader rukun yang kuat, yang sehat, yang jadi berkat untuk keluarga, kota, dan kawasan. Katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah pesan Tuhan untuk kita, saudara. 2024 akan menjadi tahun kebangkitan dan pemulihan. Jangan jadi penonton, saudara. Tapi masuklah dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Apakah saudara sudah tua? Di masa tua pun Tuhan akan pakai hidup saudara untuk membawa revival. Apakah saudara masih muda hari ini? Di masa muda Tuhan akan pakai kita untuk menjadi agen kebangkitan. Apakah saudara adalah seorang anak-anak atau saudara punya anak-anak kecil? Anak-anak pun Tuhan akan urapi untuk jadi alat kemuliaannya. Apakah saudara merasa bukan siapa-siapa? Hari ini saya ingin katakan, Tuhan tidak cari yang mampu. Dia cari yang mau, saudara. Dan nanti Tuhan yang akan mampukan. Keluarga besar Philadelphia, Roh Allah sedang dicurahkan dahsyat hari-hari ini. Mari, saudara, kita terus dipenuhi oleh pengurapan Roh Kudus. Kita jadi alat kemuliaannya
Tuhan. Saya rindu kita sama-sama berdoa. Kirialadaba shikiadaradaba kurialadaba shikiadaradaba kimakurialadaba. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sebelum memasuki musim yang baru tahun 2024, tahun revival and restoration, tahun kebangkitan dan pemulihan. Curahkan Roh-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami jadi orang-orang tua yang berhikmat, yang jadi teladan. Kami berdoa Tuhan, kami jadi orang-orang muda yang jadi teladan. Walaupun kami masih muda, kami dikuatkan kembali, kami dipulihkan, disegarkan kembali. Anak-anak kami Tuhan, Engkau akan urapi, mereka akan bernubuat, mereka akan berdoa, mereka akan bersaksi. Bahkan orang-orang yang lemah, yang tidak diperhitungkan Tuhan, Engkau akan pakai untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang hancur Engkau pulihkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang terhilang Engkau tuntun kembali pulang, yang berkekurangan Tuhan Engkau berkati, Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan, biar kami semua mengalami kebangkitan, kami semua dibangkitkan kembali, kami semua mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan, pernikahan dipulihkan, hubungan saudara dipulihkan, bahkan saudara yang berkekurangan Tuhan pulihkan keadaan saudara, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuntun kami di tahun yang baru, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru, tahun 2024. Kebangkitan, pemulihan, revival and restoration. Saudara, Tuhan sudah ada di akhirnya 2024. Sampai jumpa di akhir 2024. Kita sudah menyaksikan revival dan restoration terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita sudah ada di akhir tahun 2023, tahun worship and wonders. Begitu banyak pertolongan, keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Saudara juga sudah mendengarkan khotbah apa yang menjadi visi memasuki tahun yang baru. Tahun kebangkitan dan pemulihan. Tahun revival dan restoration. Biar itu menuntun setiap saudara. Dan setiap akhir tahun kita mendapat kesempatan untuk mengambil atau mendapatkan ayat mas tahunan. Saudara bisa mengakses lewat link yang tertera di layar saudara. Saya percaya setiap ayat firman Tuhan akan memberikan tuntunan, janji, nasihat, dan juga awasan serta teguran bagi setiap kita. Biar kita terima firman dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, hati yang mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saja kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sembah dan puji Roh kita tahu. Sembah dan puji Roh kita tahu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ku bersyukur padamu Tuhan,
kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Bapa di surga, kami bersyukur kami berada di penutup tahun 2023. Di hari yang terakhir ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dari awal tahun ini sampai hari ini, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Tuhan Yesus, umat-Mu juga akan mendapatkan ayat-ayat emas tahunan. Kami percaya setiap firman itu akan memberikan tuntunan, janji, hikmat, bahkan nasihat. Serta kalau ada teguran-teguran dari firman Tuhan, kami belajar Tuhan sebagai umat Tuhan. Belajar untuk membuka hati kami. Supaya kami bisa Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga boleh meninggalkan tahun 2023 ini, tahun worship and wonder, tahun penyembahan, tahun di mana kami melihat keajaiban Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pertolongan demi pertolongan yang kami sadari atau tidak kami sadari. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga siap untuk memasuki tahun yang baru. Tahun 2024. Kami percaya anugerah Tuhan berlimpah untuk setiap kehidupan kami. Tahun di mana kami akan melihat kebangkitan dan juga pemulihan demi pemulihan Tuhan akan kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami alami bersama keluarga. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan anugerah untuk kami memasuki tahun yang baru. Kami berjanji untuk setia mengasihi melayani Tuhan sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, kebaikan, kasih anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Saudara bersama keluarga diberkati untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayani Dia sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2024, tahun kebangkitan dan pemulihan bagi semua kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi saudara yang rindu mendapatkan ayat emas tahunan, saudara bisa mendapatkannya secara online melalui link berikut ini. Saudara juga bisa screenshot ayat tahunan yang saudara dapatkan dan mention ke Instagram kami @GBI_Philadelphia_Blessing_Family. Tiba saatnya, saya Michael pamit undur diri dari hadapan saudara. Kami segenap aktivis dan pelayan Tuhan GBI Philadelphia Blessing Family mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2024. Kiranya jemaat Tuhan mengalami kebangkitan dan pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.